bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Berarti kalau itu kiai bilang Imam Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak bernama Ubaidillah, berarti Wali Songo bukan habaib dong. Menurut dia berarti. Kan begitu. Dari kesemuanya ini tidak ada yang jalurnya ke Ba'alawi. Ya. Jadi mereka ini zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Hasani, ya. Dan yang dari jalur Al-Husaini itu dari jalur Sayyid Musa Al-Kazim. Tidak ada yang tercatat sebagai Ba'alawi. Jadi sekali lagi, Pak Smith didorong untuk melakukan tes DNA tidak diperuntukkan. Kalau dalam posisi saya melihat situasi media sosial yang ada, untuk seluruh habaib yang ada, terutama habaib-habaib yang memang selama ini sudah memiliki nasionalisme yang sangat tinggi, sudah menganggap orang-orang pribumi ini sama dengan dirinya, tidak mendewa-dewakan dirinya lebih daripada orang-orang pribumi atau ulama-ulama NU misalnya. Tapi bagi mereka ini yang selalu menganggap ulama-ulama NU, ulama-ulama pribumi dalam tanda petik adalah KW5, ini yang harus diperiksa nasabnya, DNA-nya. Nah, salah satunya ini Pak Smith yang kerjanya itu selalu mendegradasi ulama-ulama yang tidak sejalan dengan dirinya, terutama ulama NU. Entah apa yang membuat dia benci terhadap NU. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Paritalupi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Perdebatan terkait soal habaib semakin kesini semakin seru saja. Banyak orang yang kemudian terseret baik secara langsung maupun tidak langsung untuk masuk memberikan komentar. Dan saya kira terutama dengan orang-orang yang langsung berhubungan dengan isu ini menjadi bagian daripada suriat Nabi. Salah satunya itu ketika Bahar Smith memberikan satu pernyataan bahwa Wali Songo juga adalah keturunan dari Ba'alawi. Hal ini ditanggapi langsung oleh salah seorang turunan Wali Songo yang namanya Sarip Sulfikar, ya. Beliau ini adalah salah seorang suriat Nabi yang kemarin berpartisipasi di dalam 100 tahun Nahdlatul Ulama atau 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Nah, bagaimana pernyataan baik Bahar Smith maupun dari Abang Zulfikar ini menariknya ini Sayyid Zulfikar ini karena beliau ini dipanggil apa saja yang penting senang katanya. Betul mencontohkan seorang suriat Nabi, mana kita tahu bahwa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah orang yang egaliter. Beliau selalu menempatkan bahwa kemuliaan itu tergantung pada tingkat ketakwaan umat. Coba kita simak bagaimana videonya. Bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Berarti kalau itu kiai bilang Imam Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak bernama Ubaidillah, berarti Wali Songo bukan habaib dong. Menurut dia berarti. Kan begitu. Begitu aja, jadi nggak perlu ribet-ribet. Kami mengakui, Ana mengakui, Robito mengakui, Rangga Batur Ashraf mengakui, kita semua mengakui Wali Songo itu habaib dari jalur Amul Fagi. Makanya dinamakan Alawiyin. Kenapa? Karena nisbatnya Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Tapi si kiai ini bilang bahwasanya Ahmad Al-Muhajir nggak punya anak yang bernama Ubaidillah. Dan berarti Wali Songo bukan habaib dong menurut dia. Kalau keturunan Wali Songo, apakah masih golongan habaib atau bukan? Saya sudah beberapa kali mengetahui banyak keturunan Wali Songo yang memiliki wathiqah, ya, al-makhtutat al-qadimah, manuskrip catatan kuno, dan sudah banyak juga yang diisbat mendapatkan syahadah nasab dari Naqobah As-Sadatul Ashraf, negara asal leluhurnya, seperti dari Maroko, dari Baghdad,
Irak, ya, ada yang dari Turkistan. Dari kesemuanya ini tidak ada yang jalurnya ke Ba'alawi, ya. Jadi mereka ini zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Hasani, ya. Dan yang dari jalur Al-Husaini itu dari jalur Sayyid Musa Al-Kazim. Tidak ada yang tercatat sebagai Ba'alawi. Jadi mereka adalah Sayyid Syarif. Kalau menurut nasab, ya, tinjauan nasab, mereka adalah Sayyid Syarif, bukan Habaib, bukan Habib. Makanya banyak zuriyah Wali Songo yang mastur, yang membumi, ya, tidak dipanggil Habib. Banyak yang dipanggil Kiai, Gus, banyak, ya. Tapi mereka sejatinya adalah seorang Sayyid Syarif zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat, saya kira jelas ya. Dari kedua penjelasan ini kelihatan yang mana yang berkelas dan kelihatan yang mana yang benar dan yang mana tidak. Itu baru dari sisi pernyataan. Belum misalnya kalau kita mengacu kepada apa yang menjadi pernyataan dari Kiai Imanuddin. Nah, tetapi yang jauh lebih penting sebenarnya ini, karena ini pasti perdebatannya akan panjang, kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Sebenarnya kan problem ini terjadi efek dari Bahar Smith sendiri, yang selalu menganggap dirinya sebagai orang yang istimewa karena merupakan cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berulang kali dia lakukan. Nah, bahkan sudah banyak channel-channel yang mengap itu. Bagaimana dia membangun satu opini di tengah-tengah masyarakat soal kemuliaan seorang Habib dan bagaimana cara Habib diperlakukan untuk mendapatkan keberkahan. Itu kan sudah terjadi lama. Dan di sisi lain ngaku habaib tetapi kerjanya menjelek-jelekkan pemimpin, menjelek-jelekkan negara, membangun provokasi, membodoh-bodohkan orang, menggoblok-goblokkan orang. Akhirnya dari akumulasi ini orang pasti curiga, kok merasa suriat Nabi tapi perilakunya buruk begini ya. Nah, karena itu tidak salah kalau Abu Ya Yusuf mengatakan, jangan takut dibenci oleh Rasulullah hanya karena kamu tidak menyukai perilaku orang-orang yang merasa sebagai suriat Nabi. Justru beliau menyarankan untuk melakukan teguran terhadap mereka supaya kita ini terbebas dari amarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena membiarkan cucunya jatuh di dalam jurang. Jadi harus diselamatkan. Sama yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret, sama yang dilakukan oleh Gus Arya misalnya, atau misalnya TIJ atau Lubis, yang hari ini mereka betul-betul berjuang keras bagaimana meluruskan pikiran anak-anak bangsa untuk tidak terjerembab terlalu dalam, memudahkan diri. Karena memang aspek sejarahnya jelas. Ingat ya, pada zaman penjajahan dulu ada 3 klasifikasi masyarakat. Ada namanya masyarakat kelas 1. Siapa itu? Yaitu para penjajah, sekutu, Belanda, Jepang, Inggris, Portugis. Itu kelas 1. Warga kelas 2 itu adalah Arab Saudi, orang Arab ya. Warga kelas 3 itu pribumi. Itu dalam konteks waktu itu kita dijajah. Tetapi hari ini kita sudah merdeka, maka mestinya dengan sendirinya semua sekat-sekat itu sudah hilang, diikat dalam satu kesepakatan yang namanya nasionalisme, kebangsaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pada prinsipnya semua sama rata, sama rasa, selama itu kita ada di dalam wilayah Republik Indonesia. Kita memiliki rasa cinta tanah air, dan itulah yang selalu diajarkan oleh Abah Lutfi. Tetapi mereka ini semua adalah orang-orang yang bebal, yang tidak mau mendengar apa yang menjadi nasihat-nasihat daripada ulama-ulama
yang jauh lebih tua dari dirinya, atau habaib-habaib yang jauh lebih tersohor dari dirinya, yang memiliki pengetahuan mumpuni, memiliki kesantunan yang tiada taranya dalam tanda petik. Mereka apa yang dia lakukan? Karena itu wajarlah kalau Sayyid atau Syarif Zulfikar ini membongkar seperti apa sesungguhnya nasab dari Wali Songo ini, untuk betul-betul memisahkan atau menghentikan adanya glorifikasi yang dilakukan oleh Bahar Smith terkait soal nasabnya. Jadi sekali lagi, Bahar Smith didorong untuk melakukan tes DNA tidak diperuntukkan kalau dalam posisi saya melihat situasi media sosial yang ada, untuk seluruh habaib yang ada, terutama habaib-habaib yang memang selama ini sudah memiliki nasionalisme yang sangat tinggi, sudah menganggap orang-orang pribumi ini sama dengan dirinya, tidak mendewa-dewakan dirinya lebih daripada orang-orang pribumi atau ulama-ulama NU misalnya. Tapi bagi mereka ini yang selalu menganggap ulama-ulama NU, ulama-ulama pribumi dalam tanda petik adalah KW5, ini yang harus diperiksa nasabnya, DNA-nya. Nah, salah satunya ini Bahar Smith yang kerjanya itu selalu mendegradasi ulama-ulama yang tidak sejalan dengan dirinya, terutama ulama NU. Entah apa yang membuat dia benci terhadap NU. Saya kira begitu ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik